Mungkin perjuangan ini akan berakhir. Saya akan dibuang dari dunia luar. Semua keluarga Bung Karno berangkat ke rumah pengasuhan. Tetaplah berusaha agar tercukupi segala kecukupannya. Bangsa ini bangsa yang besar dan kaya. Kami berhak atas dasar negara ini dan semangat bersatu dalam mengusir penjajah. Kurang lebih 4 tahun berada di ND. Disinilah beliau bertemu dan berteman dengan berbagai kalangan masyarakat kecil, para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dan di kota ND yang melahirkan bukti-bukti emas bagi Indonesia tahun 1934 sampai 1938. Putra sang fajar yang memiliki hati raja yang tak tahan melihat penderitaan rakyat, yang tak pernah lelah memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Perjuangan keberaniannya untuk menanamkan rasa nasionalisme dan persatuan merupakan ancaman bagi penjajah. Maka pada tanggal 28 Desember 1933, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat keputusan pengasingan untuk Insinyur Soekarno, LMD, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan pada tahun 1934, Soekarno bersama keluarganya tiba di kota LMD. Di suatu pagi yang cerah, kapal yang membawa Soekarno bersama keluarganya tiba di pelabuhan ND. Soekarno dan keluarganya dijemput oleh seseorang yang bernama Amin. Maaf, saya tidak bisa menemaninya. Tetapi ada kerabat saya, namanya Ahmad Landa. Dia akan menemani ibu dan terus menyusul. Terima kasih. Mungkin perjuangan ini akan berakhir. Saya akan dibuang dari dunia luar. Dan tokoh-tokoh perjuangan nasional, mereka akan bergerak tanpa saya. Baik, Tuan. Bung Karno dan keluarganya melapor diri di pos tentara. Silakan dokumen Anda. Apakah tujuan Anda ke pejabat? Tidak. Kota tujuan saya ke ini. Ayo, antarkan dan awasi setiap pergerakan mereka. Jika ada segera lapor. Siap, Komandan. Baiklah, Kak. Bung Karno bersama keluarganya diantar kedua tentara ke ruang pemeriksaan untuk sementara waktu.
Saya Ahmad Lanjar yang akan membantu Tuhan selama berada di sini. Saya tahu ada rumah yang bisa disewakan, rumah milik Haji Abdullah Anwaru di perkampungan Abu Gaga. Jika Tuhan berkenan, silakan melihat di hal. Semua keluarga Bung Karno berangkat ke rumah pengasingan. Ini rumahnya Tuan, silakan masuk. Jika Tuan membutuhkan sesuatu, bisa bertemu keluarga Bapak Haji di sebelah rumah Tuan. Permisi Tuan. Keluarga Soekarno membereskan barang bawaannya. Kata Bung Karno, kita mau merdeka. Sekarang teh, kita ada di mana? Sampai kapan kita pulang ke Bandung? Sabar-sabar ya, Dek. Kita pasti akan pulang. Dan pada malam harinya sang istri Soekarno bergumam, Gusti, saya teh masih bingung. Kenapa kita harus bikin hotel ini? Kenapa? Anda berpikir dengan membongkar bendera ini, maka kita tidak berbuat apa-apa. Tapi yakinlah, Din, dari sinilah kita akan menyusun kekuatan baru untuk memberantas imperialisme Belanda. Iya, semoga Gusti Allah selalu melindungi kita. Din, kita tidak boleh lemah. Kita harus mendukung perjuangan terus. keesokan harinya Bung Karno dan seorang anak berjalan-jalan di pinggir pantai, bertemu dan bercakap-cakap dengan nelayan. Selamat sore. Bagaimana hasil tangkapan semalam? Oh, baiklah. Tetaplah berusaha agar tercukupi segala kecukupannya. Kalau ada waktu, mampir saja di rumah saya di Ambu Gaga sana. Baiklah, Tuan, dan akan saya bawakan dengan senang. Tidak bisa, itu untuk kebutuhan keluargamu. Terima kasih, Tuan. Baiklah, sampai di sini dulu, saya pamit pulang. Perjalanan Soekarno melanjutkan ke pasar dan ada pedagang kecil, penjual ubi dan sayur-sayuran, serta pembeli komoditi.
berkomunikasi dengan para pedagang kecil dan pedagang Cina. Selamat siang, Tuan. Selamat siang. Bagaimana dengan jualan dan bagaimana dengan harganya? Tuan, kami tidak boleh membeli dengan harga yang lebih tinggi dengan standar kolonial, Tuan. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu. Saya permisi. Selama masa pengasingannya di ND, Bung Karno kerap mengunjungi biara Santo Yosef untuk membaca berbagai buku dan majalah, serta bertukar pikiran dan berbincang akrab dengan para biarawan. Khususnya dua misionaris asal Belanda, Pater Gradus Dekti SPD dan Pater Johannes Baumann SPD. Nanti foto perkeluaran saya nanti di YouTube kan? Setibanya di biara Santo Yosef, Bung Karno disambut oleh seorang karyawan. Selamat siang Tuan, apa yang bisa kami bantu? Selamat siang. Saya ingin mencari buku-buku pengetahuan. Boleh saya ke ruang baca? Baiklah Tuan, kalau begitu saya akan sampaikan kepada Pastor. Tuan Sugata. Selamat datang di Pastor. Saya Pastor Firman Hussein. Saya memimpin pastoral di sini. Terima kasih. Bagaimana orang seperti saudara bisa dikirim ke sini? Bagaimana menurut Pastor? Sebagai pelayan Tuhan, saya akan masuki dan menguji sekarang orang Bapak. Bangsa ini bangsa yang besar dan kaya. Kami berhak atas dasar negara ini dan seluruh isinya. Karena kami pemiliknya, kami akan memperjuangkannya. Apa arti kemerdekaan, saudara? Kemerdekaan adalah dasar penting bagi semua bangsa. Mau dari negeri barat, walaupun di timur. Apa yang akan saudara lakukan? Kami sudah banyak mengalami penderitaan dan kesedihan akibat imperialisme kolonial ini. Belanda tidak menyadari bahwa penderitaan telah membuat kami menjadi kuat. Kami akan mencapai kemerdekaan dengan persatuan dan menjadi satu negara. Sampai di sini dulu, Pastor. Saya pamit pulang. Permisi. Keesokan harinya, Bung Karno bertamu di rumah Bapak Haji Amduar. Saya telepon. Selamat siang, Pak Haji. Assalamualaikum.
Pakai mic. Kita akan berjuang bersama para pemuda. Bisakah malam nanti Bapak menyuruh para pemuda ke rumah? Karena saya ingin para pemuda kita memiliki rasa cinta tanah air dan semangat bersatu sehingga dapat mengusir penjajah dari bumi kita ini. Baiklah Tuan, tetapi kita harus tetap berhati-hati. Jangan sampai kita menimbulkan kecurigaan. Baiklah Pak. Sampai di sini dulu, saya pamit pulang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Tuan. Pada siang harinya, Bung Karno melanjutkan perjalanannya tanpa masalah. Selamat siang Bapak. Apa yang mau Tuan sendiri? Katakan yang dilakukan di tempat Bapak ini. Apa yang menjadi kekuatan sehingga ritus-ritus adat ini terjaga? Kami selalu percaya pada dua leluhur gula yang baik dan tanah yang selalu menjaga kami. Baiklah Pak, semoga Bapak diberi berkat oleh dua kali. Permisi. Saya pamit pulang. Pada malam harinya, para pemuda berdatangan ke rumah pengasingan Bung Karno. Waalaikumsalam. Mari masuk. Silakan duduk. Apakah kalian tahu kita berkumpul di tempat ini? Tidak tahu Tuan, justru kami datang sini terus diamati oleh patroli Belanda. Mengapa takut sama mereka? Kita kan hidup di tanah air kita sendiri. Seharusnya mereka yang takut sama kita. Kita tidak punya senjata, Pak. Tapi mereka mempunyai senjata. Walaupun kita tidak memiliki senjata, tetapi kita memiliki mulut untuk bersuara dan semangat bersatu dalam mengusir penjajah. Yang harus kita lakukan, Tuan, kita akan bermain tonil dan drama dan menyampaikan aspirasi lewat drama supaya dunia tahu bahwa para pemuda Indonesia tidak gentar pada siapapun. Kita harus merdeka di atas tanah air kita sendiri. Setuju? Setuju. Baiklah, latihan akan dilakukan besok. Kami pamit pulang. Assalamualaikum.
Latihan Latihan tonil dan drama dilakukan di biara pastoral SPD agar tidak diketahui oleh Belanda. Selanjutnya dipentaskan di gedung Immaculata secara tertutup yang disaksikan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dengan adanya pentas drama ini timbul pikiran Bung Karno bahwa dengan adanya rasa perjuangan dan semangat para pemuda tidak dapat memperjuangkan bangsa ini hingga bangsa ini merdeka. Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, saya akan kucabut sendiri, dan aku 1000 pemuda, saya akan diguncang dunia. Kurang lebih 4 tahun berada di ND, disinilah beliau bertemu dan berteman dengan berbagai kalangan masyarakat kecil, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dan beliau juga menyaksikan indahnya keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di kota ini. ND kota kecil yang sunyi dan sepi. Di kota ini dan di tempat ini sang proklamator dalam pendidikan Malang, dalam keindahan cahaya sang fajar, dalam teriknya matahari dan sah bunga senja, menemukan dan merangkai putri-putri emas dasar negara bagi Indonesia bagian. Di kota ini ditemukan 5 putri mutiara, di bawah pohon sukun ini pula turunkan nilai-nilai luhur Pancasila. 1 Juli 1945, Soekarno menyampaikan beserta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan Sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebut 5 dasar negara untuk Indonesia, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah persembahan dari kami putra putri SDIP One Korelima. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk SDI One Korelima yang telah membawa fragmen perjalanan Soekarno di ND. Dari ND lahirlah 5 butir Pancasila.